Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Nah, kali ini nih kita mau coba gali lebih dalam soal materi yang Anda bagikan tentang sebuah konsep yang kayaknya sering banget kita dengar ya. Tapi mungkin pemahamannya masih gimana ya, perlu diluruskan. Tawakal dalam Islam. Iya, betul. Sering disalahartikan jadi pasrah pasif gitu ya. Nah, itu dia. Misi kita hari ini, coba bongkar deh. Apa sih sebenarnya tawakal itu? Gimana caranya? Ini bisa jadi sumber kekuatan yang aktif, bukan malah bikin malas gitu. Oke, siap ya? Mari kita mulai bedah. Siap. Oke, dari sumber-sumber yang ada, definisi intinya tuh langsung kena ya. Tawakal itu benarnya penyandaran hati pada Allah. Tapi poin pentingnya nih, ini yang sering miss kayaknya. Ini tuh bukan berarti duduk diam nunggu keajaiban turun dari langit gitu kan? Sama sekali bukan, justru kebalikannya. Iya, kayak analogi burung di hadis itu kan, yang diriwayatkan At-Tirmidzi, pagi dia terbang, perut kosong. Betul. Terus dia aktif gitu kan, usaha cari makan. Sorenya balik, udah kenyang. Dia nggak diem aja nunggu di sarang. Nah, itu dia. Pelajaran pertamanya jelas banget di situ. Tawakal itu ya butuh usaha, ada aksinya. Jadi nggak bisa dipisah ya antara nyerahin hati sama gerak badannya. Nggak bisa. Usaha atau kita sering sebut ikhtiar ya, itu bagian integralnya. Yaitu ngerjain apa yang emang perlu dikerjain, pakai kemampuan terbaik kita. Sumber Anda juga bagus tuh nge-highlight bedanya sama fatalisme. Tahu kan yang pasrah buta aja gitu? Oh iya ya, jadi beda ya? Beda banget. Ada kutipan bagus dari Salah Al-Tusturi itu, intinya kalau kita nyela usaha, ya sama aja nyela hukum alam yang Allah udah tetapkan, sunnatullah itu. Kan hukum alam ya butuh kita gerak. Masuk akal. Tapi sebaliknya, kalau nyela tawakal, ya imannya yang dipertanyakan. Jadi kayak dua sisi koin gitu. Pertama ya usaha dulu sekuat tenaga sesuai aturan mainnya. Baru, nah setelah itu serahkan hasilnya ke Allah. Yakin penuh. Oke. Jadi ada urutannya ya. Usaha dulu, kerahkan semua, baru lepasin hasilnya ke Allah. Kedengerannya kayak formula ya. Bisa dibilang begitu. Tapi apa sih yang bikin penyandaran ini kok bisa dibilang sumber kekuatan? Apa untungnya gitu buat kita? Nah, ini menariknya. Sumber-sumber Anda kan nunjukin ada janji langsung dari Allah di Al-Quran. Oh iya? Di mana tuh? Contoh paling sering dikutip itu di surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Wow, mencukupkan ya? Iya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Ini kan langsung kena ke salah satu kekhawatiran dasar manusia ya. Soal cukup nggak nih rezeki gimana. Bener banget. Itu langsung menenangkan sih. Dan sekaligus ini numbuhin husnuzon, prasangka baik kita sama Allah. Yakin kalau Allah pasti ngasih yang terbaik. Jadi bukan cuma soal materi ya, tapi lebih ke rasa tenang di hati gitu. Tepat sekali. Implikasinya lebih dalam dari itu. Coba bayangin, kalau kita udah usaha maksimal, terus kita lepasin beban hasil akhirnya harus berdini ke Allah, itu kan bebas banget rasanya. Iya juga ya. Nggak dikejar-kejar ilusi, semua harus aku kontrol. Nah, itu kan sumber stres utama seringnya. Ketenangan batin ini buah langsungnya. Di Al-Imran ayat 159 juga gitu kan. Setelah musyawarah, udah bulet tekadnya, ya perintahnya bertawakallah. Oh iya, di ayat itu ada ya? Ada. Malah di ujungnya ditegesin. Allah itu cinta sama orang yang bertawakal. Ini bukan cuma bikin tenang, tapi juga ngebangun semacam ketahanan mental, keberanian. Keberanian ya. Jadi ingat contoh yang ada di sumber juga. Kisah Nabi Muhammad pas di Gua Thur itu. Waktu hijrah. Ah, iya. Itu contoh klasik. Situasinya kan genting banget ya. Musuh udah di depan gua, gitu. Abu Bakar udah cemas banget. Wajar, secara manusiawi pasti khawatir. Tapi Nabi Muhammad justru nenangin. Jangan sedih, Allah bersama kita. Itu, tenang banget di tengah situasi kayak gitu. Dari mana coba datangnya, kalau bukan dari keyakinan penuh ke Allah? Persis. Keyakinan kayak gitu, itulah inti tawakal pas kita lagi di situasi sulit, penuh ketidakpastian. Bukan berarti nutup mata dari bahaya ya, tapi yakin ada kekuatan lebih besar yang menyertai setelah kita, melakukan ikhtiar kita. Kan sembunyi di gua itu juga ikhtiar mereka. Bener juga, sembunyi itu usahanya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda yang denger ini.
Kalau lagi ngadepin ketidakpastian sekarang, entah kerjaan, keluarga, apapun lah. Gimana kalau coba terapin prinsip ini? Usaha terbaik udah, nah sekarang sandarkan hati sepenuhnya ke Allah. Apa ya efeknya ke cara kita ngelihat masalah itu? Pertanyaan bagus tuh. Dan kalau tadi soal level keyakinan, contoh Nabi Ibrahim juga luar biasa sih yang di materi itu. Oh iya, yang dilempar ke api. Iya, itu kan udah diambang maut banget. Tapi ucapannya cuma, cukuplah Allah jadi penolong kami, dia sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah itu, penyerahan total di titik paling kritis. Dan jawabannya kan juga luar biasa, apinya jadi dingin. Ini nunjukin potensi kekuatan tawakal ini dalam banget ya. Banget. Jadi kalau kita coba simpulkan nih dari semua sumber ini ya, tawakal itu jelas bukan kelemahan, bukan pasif. Justru sebaliknya. Justru strategi aktif. Gabungan dua hal penting. Usaha sungguh-sungguh, ikhtiar tadi sesuai kapasitas kita, dan aturan main alam semesta, sunnatullah, baru diikuti sama penyandaran hati yang penuh percaya ke Allah. Dialah penentu hasil akhirnya. Jadi buat kita yang dengerin, artinya ini semacam kerangka berpikir sekaligus bertindak ya. Yang nggak cuma ngejar hasil duniawi kayak rezeki cukup, tapi juga ngasih bonus internal gitu. Betul. Hadiah internal yang gak ternilai. Tenang jiwanya, tahan banting mentalnya pas ada ujian, terus berani buat maju terus. Oke. Menarik banget sih pembahasannya. Malah yang bikin agak cemas. Oke. Terus? Coba dipetain, langkah ikhtiar paling maksimal yang bisa Anda lakuin apa? Nah, setelah itu, coba secara sadar, bener-bener lepasin hasil akhirnya. Serahin ke Allah dengan husnudzon tadi. Coba amati aja, ada nggak perubahan sekecil apapun di perasaan Anda atau cara pandang Anda ke situasi itu? Jadi semacam eksperimen pribadi gitu ya? Anggap aja gitu, eksplorasi personal setelah kita ngobrolin ini. Oke. Makasih banyak nih udah nemenin kita semua di Deep Dive kali ini. Semoga obrolan soal tawakal ini ngasih perspektif baru ya, yang berguna buat kita semua. Sama-sama, semoga bermanfaat.